ketika gue bekerja, gue ngobrol sama teman gue. Dia teman kantor gue, sebenarnya udah bapak-bapak. Gue ngobrol sama dia tentang bagaimana gue kepengen keluar dari kerjaan gue dan ngelakuin purpose gue, mission gue. Kalau kalian bisa bayangin, itu keadaannya dimana kita sambil makan-makan di tempat angkringan jam 6 malam gitu, 6 sore gitu. Kalian pernah gak sih ngobrol yang begitu intens gitu, yang begitu ngeklik banget antara gentleman gitu, ngebahas tentang masa depan, purpose mission kalian. Di posisi itu dia memberikan sebuah antusias gitu, memberikan perasaan dia antusias banget, dia juga pengen gitu punya gerakan seperti itu gitu. Dia juga pengen ngejalanin purpose-nya dia, yaitu jualan gitu. Dia bilang, gue waktu itu tanya ke dia, kenapa sih gak dilakuin purpose-nya gitu, kenapa sih misinya gak dilakuin? Karena ngerasa dirinya itu sibuk. Oh iya, emang sibuk? Sebenarnya enggak sih, sebenarnya bisa aja kalau misalnya gue nyisihin waktu. Tapi gue kalau pulang kantor capek dan gue kepengen nonton TV dulu. Dia bilang begitu. Oke. Apakah misinya itu butuh modal yang besar juga kah? Dia bilang sebenarnya enggak sih, kecil aja bisa kok jalan gitu, gak usah langsung gede-gede gitu, kecil juga bisa. Oh begitu. Terus dia lanjutin dengan sendirinya, ya memang dari gua sendiri niatnya belum ada gitu, walaupun gua bisa sebenarnya. Di saat itu gua ngerasa sebagai manusia kadang ada berbagai alasan yang membuat kita sebagai gentleman untuk sulit melakukan purpose-nya. Gue punya temen gue, dia jago banget bikin cream cake gitu, tapi gak dia lakuin karena dia takut gajinya itu gak cukup, atau gak penghasilannya gak cukup untuk nge-cover. Pada zaman dahulu, pada masa-masa caveman gitu ya, mereka tuh gak pernah terlintas di otak mereka duit gitu ya, uang. Ya iyalah ya, namanya juga caveman gitu ya. Mereka tahu apa, mereka cuman punya satu misi, yaitu hidup untuk esok hari. Bagaimana caranya dia memelihara keluarganya, kalau dia itu seorang ayah ya, bagaimana dia melindungi seluruh keluarganya dan provide makanan buat mereka gitu, buat anak-anaknya, buat istrinya gitu ya. Percaya gak percaya, otak kita tuh gak begitu banyak mengalami perubahan dari masa-masa caveman gitu loh. Otak kita ini sebagai gentleman punya fondasi yang sama sebenarnya, punya missionnya masing-masing, purpose-nya masing-masing. Namun zaman sekarang orang itu takut akan uncertainty, ketidakpastian. Yang penting hidup, yang penting gue bisa ngejalanin hari-hari gue, ya mengalir aja lah, gak tahu kemana. Gue takut ngejalanin ini, nanti aja deh, gue mau main TikTok dulu gitu. Gue juga takut diejek kalau misalnya gue gagal, contohnya seperti itu. Yang zaman sekarang tuh dimana banyak banget yang asalnya dari eksternal yang ingin menghambat purpose kita atau misi kita. Dan gue dengar ini benar-benar khawatir.
gue juga takut gitu ya akan masa depan. Mungkin gue rasa setiap orang khawatir dengan masa depannya. Tapi kalau misalnya gue kepengen nanya lu bener-bener gitu ya, sebenarnya apa sih purpose kalian gitu? Coba deh kalian tulis di kolom komen. Sebenarnya lu tuh dilahirkan di dunia ini tuh apa sih tujuannya gitu? Apakah untuk berdampak banyak buat orang lain? Apakah untuk menjadi chef? Tapi kerjaan lu contohnya akuntan gitu ya. Tapi sebenarnya dari hati lu pengennya jadi chef. Tapi gue takut lu punya kekhawatiran untuk tidak bisa menjadi chef. Dan itu kenapa kita tuh punya monthly salary. Monthly salary itu yang membuat kita hidup, membuat kita percaya, yang membuat kita yakin bahwa hari untuk bulan ke depan tuh ada pemasukan. Jadi gue gak perlu khawatir, gue bisa aman, tenang, gue bisa melupakan purpose gue yang mungkin tidak jelas gitu ya. Purpose kita belum tahu apakah sukses atau enggak. Gue bisa buang itu demi masa depan gue yang mengalir aja. Gue gak kepengen membuat kalian jadi kayak oke, gue kepengen keluar besok hari juga, gue cabut dari kerjaan gue. That's not my point. Tapi gue kepengen membuat kalian refleksi gitu akan diri kalian masing-masing. Apakah kalian punya jiwa perasaan yang sama kayak temen gue, yang membuat deg-degan gitu, yang membuat kalian furious gitu, membuat kalian semangat, rasa kayak terbakar gitu yang ada di dalam hati kalian, yang membuat apa sih yang sebenarnya kalian ingin kerjakan di dalam hidup ini. Bagi kalian yang belum menemukan purpose kalian, mission kalian, as a gentleman, secepat mungkin bisa menemukan purpose kalian. Oke, mungkin kalian masih bingung harus mulai dari mana. Allow me to give you some tips untuk mencari purpose. Oke, mungkin hal yang bisa kalian yang lakukan pertama kali adalah stop konsumsi sosial media. Itu dulu yang pertama. Atau enggak nonton YouTube, atau enggak TikTok gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau misalnya makanan bisa masuk lewat mulut, TikTok konten pun bisa masuk juga lewat mata ke dalam otak kalian, bukan ke dalam perut. Yang membuat kita apa? Membuat otak kita tuh kayak gua tes sekarang deh. Lu merem, yang pertama kali muncul di otak kalian tuh apa? Apakah konten kocak tadi barusan yang kalian lihat? Merem gini aja, apa sih yang ada di dalam pikiran? Apakah itu hal-hal bodoh gitu ya, tarian bodoh lagi gitu yang biasanya ada di TikTok? Apakah itu yang kalian pikirin? Dan konten-konten yang seperti itu tuh menghambat kita untuk menemukan purpose kita. Jadi tahap pertama adalah quit social media. Kedua, gue kepengen kalian berada di ruangan, diem aja tanpa ngelakuin apapun. Gak butuh kertas, gak butuh bolpen. Kalaupun butuh juga gak apa-apa, biar gak lupa gitu. Tapi kalau bisa gak ada apa-apa gitu loh. Tujuannya apa? Even kalian gak memasukin apa-apa ke dalam otak, tetapi sisi hening, kehampaan itu diperlukan buat otak juga untuk diproses gitu ya. Diproses apa nih gitu? Proses untuk memikirkan purpose kalian. Gak apa-apa kalau misalnya masih kadang-kadang ada konten suka lewat gitu, gak apa-apa. Pelan-pelan diem aja. Gue yakin
98% yang menonton ini pas nyampe denger ini aja udah males gitu. Ngapain sih, nggak guna gitu. Daripada gue buang-buang waktu, mendingan gue pakai buat nonton Instagram. Sosial media mah nggak bikin gue males kok, nggak bikin gue ini, malah gue nambah tahu tentang ini tentang itu. Gue yakin setelah kita meditasikan, setelah kita kosongkan pikiran, the desire yang kalian selama ini pikirin, gue yakin bisa tumbuh lagi. Gue yakin bisa terwujud asal tidak mengkonsumsi konten-konten atau sampah-sampah ke dalam otak kalian. Ketiga, jangan dengerin kata orang yang bilangnya itu, udahlah, kamu ngapain sih coba-coba kayak gini, udah balik aja, kamu juga belum tahu kan bisa dapat apa, udah balik aja, yuk kerja lagi, yuk gue bayar kok sebulan sekali, segini nilainya. Yang masih mending UMR kan, yang penting bisa hidup kan. Udahlah, aneh-aneh aja lu mah, lu balik yuk. Pernah gak sih kalian denger atau punya teman-teman yang kayak gitu, yang dimana kalian pengen melangkah jauh lebih baik, tapi seakan teman terdekat itu gak mendukung kalian gitu loh. Kalian bisa nonton video gue yang judulnya itu temen lu itu bukan temen lu gitu. Setelah kalian denger semua yang gue sharing ke kalian, perasaan kalian bagaimana sih? Apakah kalian ngerasa kesel, marah, gak tahu ke gue, gak tahu mungkin ke diri kalian sendiri? Tapi gue yakin gentleman di dalam hati kalian tuh pasti bakalan tumbuh. Dia mencoba keluar dari zona nyaman yang membuat kalian menggebu-gebu. Ayo dong Raven, coba dong, ayo yuk, coba yuk, dedikasiin, yuk coba yuk keluar dari pekerjaan, buat video yang harapannya bisa berguna buat gentleman di masa depan. Lu mungkin khawatir, lu mungkin takut masa depan lu seperti apa, tapi lu gak perlu khawatir, gue yakin lu pasti bisa. I'm rooting for you.